Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Peran Cina yang berkembang di Timur Tengah. Anggota kelompok 6 sendiri ada Marlina Nopita, kemudian Muhammad Mustafa Wahyutomo, dan saya sendiri Dalila Rihadatul Ais. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh Mustafa. Ya, baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan besar Cina di Timur Tengah. Yang pertama, peran Cina yang berkembang di Timur Tengah. Cina menjadi pemain yang signifikan di Timur Tengah dalam dekade terakhir. Meski merupakan pendatang baru di kawasan ini, namun Cina sangat berhati-hati dalam pendekatannya terhadap tantangan politik dan keamanan lokal. Untuk saat ini, hubungan Cina dengan kawasan ini berfokus pada negara-negara di Teluk karena peran dominan mereka di pasar energi. Kerangka kerjasama yang dituangkan dalam dokumen-dokumen ini berfokus pada energi, pembangunan infrastruktur, perdagangan, dan investasi di Timur Tengah. Cina memiliki visi tatanan multipolar di Timur Tengah berdasarkan non-intervensi dan kemitraan dengan negara-negara lain, di mana negara Timur Tengah mempertahankan peran yang lebih jauh untuk saat ini. Cina sudah menunjukkan tanda-tanda awal meskipun masih kecil dari keterlibatan politik dan keamanan yang semakin dalam di Timur Tengah. Selanjutnya, dari kepentingan ekonomi hingga keterlibatan politik dan keamanan. Cina berpartisipasi dalam misi anti pembajakan dan keamanan maritim di Laut Arab dan Teluk Aden, dan telah melakukan operasi skala besar untuk menyelamatkan warga negaranya dari Libya pada tahun 2011 dan Yaman pada tahun 2015. Cina telah bekerja sama dengan Rusia di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi rezim Suriah berasal dari keinginannya untuk mematuhi prinsip non-intervensi daripada kepentingan langsungnya dalam konflik Suriah. Mengingat serangkaian insiden baru-baru ini di Strait Hormuz yang meningkatkan ketegangan antara Iran dan lawan geopolitiknya. Namun, sementara ini, kawasan Timur Tengah masih relatif perifer terhadap prioritas kebijakan luar negerinya. Ada perdebatan yang meluas di Tiongkok tentang apakah keterlibatannya lebih besar diperlukan untuk melindungi kepentingan ekonomi Cina. Selanjutnya, konsekuensi untuk kepentingan Eropa. Ada beberapa area di mana keterlibatan Cina dengan Timur Tengah kemungkinan akan memiliki konsekuensi penting bagi kepentingan ekonomi dan keamanan Eropa dalam jangka menengah dan panjang. Dengan memberikan model pembangunan non-demokratis dan keterlibatan ekonomi dengan kawasan Timur Tengah, Cina perlahan-lahan membangun dirinya sebagai pesaing pengaruh Barat di Timur Tengah. Negara-negara Timur Tengah yang terdampak konflik akan membutuhkan uang Cina untuk mengembangkan infrastruktur penting, dan bantuan semacam itu dapat memiliki konsekuensi yang luas bagi mereka. Model kapitalisme otoriter Tiongkok telah mempesona banyak rezim Timur Tengah yang melihat kerjasama dengan Tiongkok sebagai sarana untuk melawan tekanan Barat untuk mengajar reformasi pemerintahan dan akuntabilitas hak asasi manusia sebagai imbalan atas bantuan pembangunan dan investasi. Pada tingkat politik yang lebih luas, keterlibatan Cina yang terbatas di Timur Tengah telah didorong oleh keinginan untuk memproyeksikan citra dirinya sebagai kekuatan global baru. Negara-negara Timur Tengah telah memanfaatkan ini, menggunakan Cina sebagai alat tawar-menawar dalam interaksi mereka dengan Amerika Serikat dan Eropa. Peningkatan pemantauan proyek-proyek regional Cina akan membantu orang Eropa memahami bagaimana negara itu membangun pengaruhnya di wilayah tersebut. Eropa tidak akan secara realistis dapat melawan raksasa ekonomi Cina di kawasan Timur Tengah, tetapi mereka mungkin dapat terus bekerja sama menuju Timur Tengah yang lebih stabil sambil mengimbangi dimensi otoriter dari ekspansi regional Cina. Selanjutnya, tantangan Cina terhadap dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah. Belt and Road Initiative atau BRI yang diumumkan pada tahun 2013 menandai perubahan perannya di Timur Tengah.
peran Cina. Inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI yang menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara di kawasan Eurasia dan Samudra India adalah langkah kebijakan luar negeri terpenting yang telah diambil Tiongkok sejak menjadi kekuatan utama yang memiliki kepentingan global. Maka kebijakan Arab Cina dirilis bertepatan dengan perjalanan Presiden Xi Jinping ke Timur Tengah, menguraikan visi Cina untuk kawasan tersebut. Tidak adanya kerjasama keamanan dan militer dalam visi dan aksi mendukung narasi Cina bahwa BRI adalah inisiatif yang berpusat pada pembangunan daripada bagian dari strategi geopolitik. Selanjutnya, energi pada intinya. Cina tetap menjadi pembeli utama minyak dan gas alam dari eksportir Timur Tengah. Lebih dari 40% Timur Tengah mengimpor minyak Cina dan juga merupakan pemasok utama gas alam cair negara itu. Cina kemungkinan akan semakin bergantung pada energi dari kawasan itu di tahun-tahun mendatang karena negara itu diproyeksikan akan secara dramatis meningkatkan konsumsi energinya dan hanya sedikit meningkatkan produksi dalam negerinya. Selanjutnya, konstruksi perdagangan dan investasi. Kerajaan Teluk telah menjadi sumber utama kontrak konstruksi infrastruktur untuk perusahaan Cina, seperti untuk Stadion Lusail Qatar, tempat utama untuk Piala Dunia FIFA 2022, dan Kilang Yanbu Arab Saudi, serta jalur kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan Jeddah dengan Mekah dan Madinah. Beijing pertama kali menjelaskan ini yang disebutnya Taman Industri Interkoneksi Pelabuhan Pendekatan Roda 2 dan Sayap di musim panas 2018 memprediksi bahwa itu akan menjadi fitur utama dari kehadiran ekonomi Cina di Timur Tengah. Sementara itu, perdagangan Cina dengan Timur Tengah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, menjadikan negara itu mitra dagang terbesar di kawasan Timur Tengah. Selanjutnya, energi dan ruang. Energi nuklir pernah dilihat secara luas sebagai kekuatan barat, tetapi kontrak Korea Selatan dengan Uni Emirat Arab untuk membangun pembangkit listrik Barokah menunjukkan bahwa bidang tersebut menjadi lebih kompetitif. Perusahaan Cina juga mencoba memasuki pasar ini di Timur Tengah. Arab Saudi adalah pelanggan potensial yang penting karena telah lama menjajaki kemungkinan reaktor nuklir komersial sebagai sumber energi domestik. Perusahaan-perusahaan Cina juga telah aktif dalam proyek-proyek tenaga surya, angin, dan pembangkit listrik tenaga air di Timur Tengah. Hal ini berlaku di monarki Teluk, di mana proyek-proyek pembangunan seperti visi 2030 Arab Saudi telah memprioritaskan diversifikasi sumber energi. Selanjutnya, diplomasi kemitraan Cina. Hampir semua perjanjian kemitraan strategis yang telah ditandatangani Cina dengan negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara terjadi dalam dekade terakhir, satu dengan Mesir yang ditandatangani pada 1999 yang adalah satu-satunya pengecualian. Cina telah menjalin kemitraan strategis yang komprehensif dengan Aljazair, Mesir, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, serta kemitraan strategis dengan Djibouti, Irak, Yordania, Kuwait, Maroko, Oman, Qatar, dan Turki. Karena keterlibatan ekonomi dan diplomatik Cina dengan Timur Tengah terus berkembang, tampaknya kerjasama keamanan akan segera menyusul dan telah ada langkah-langkah baru ke arah ini. Dan telah terjadi peningkatan pekerjaan kontraktor keamanan swasta Cina di Timur Tengah sebagai bagian dari tanggapan terhadap keterlibatan Cina yang lebih dalam dengan negara-negara yang terkena dampak konflik seperti Irak. Investasi besar Cina di kawasan industri dan pelabuhan Timur Tengah bersifat komersial untuk saat ini, tetapi pada akhirnya mungkin memiliki militer negara-negara tuan rumah tampaknya tidak mungkin membiarkan ini terjadi dalam waktu dekat karena banyak dari mereka khawatir hal itu dapat membahayakan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat yang mereka andalkan. Selanjutnya, mengapa pendekatan Cina ke Timur Tengah berubah? Dengan Amerika Serikat telah membentuk arsitektur keamanan regional yang mempertahankan status quo yang disukainya, kekuatan asing lainnya harus bekerja dalam kerangka itu atau menantangnya. Beijing telah membangun kehadirannya di sana melalui lindung nilai strategis
terus meningkat dalam keterlibatan ekonominya dengan kawasan itu, membangun hubungan dengan semua negara di sana dengan tidak mengasingkan siapapun dan menghindari kebijakan yang akan menantang kepentingan Amerika di kawasan itu. Dalam menarik diri dari rencana aksi komprehensif gabungan, Amerika Serikat menerapkan tekanan di Iran. Tetapi kurangnya kebijakan yang jelas untuk menggantikannya telah membuat Teheran berani, seperti yang ditunjukkan oleh bantuan pengiriman melalui Selat Hormuz pada musim panas 2019. Trump menindaklanjuti ancamannya untuk membalas terhadap Iran setelah negara itu menembak jatuh pengawasan AS drone Amerika Serikat dengan membatalkan serangan yang direncanakan, memperkuat persepsi bahwa komitmen Amerika Serikat untuk menstabilkan Teluk yang tetap teguh sejak pengumuman doktrin Carter di tahun 1981 telah berkurang. Ya, baik. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Dalila. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan bentar. Selanjutnya akan saya sampaikan yakni pendekatan Cina ke Timur Tengah, pembangunan sebelum demokrasi. Yang pertama, kepentingan Cina di mana? Di era baru Cina sebagai kekuatan yang meningkat memiliki berbagai kepentingan di kawasan ini. Paling penting dari ini adalah minatnya dalam mempertahankan hubungan kekuatan besar yang dapat diprediksi. Untuk itu, dalam meningkatkannya, hal itu dapat mempengaruhi politiknya, dan ia berusaha untuk memperluas pengaruh politik-politik tersebut. Kekuatan besar lainnya melalui mediasi perselisihan di seluruh wilayah, khususnya Perang Suriah, yang telah dipengaruhi oleh hak vetonya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ketidakkesepakatannya yang mengarah pada kesepakatan nuklir Iran 2015. Melalui ketegasan strategis dan fleksibilitas kebijakan, Beijing ingin menunjukkan kepada orang-orang Cina bahwa secara diplomatis, Cina bukan lagi orang yang bisa dipercaya, tetapi kekuatan dunia yang disegani bahwa ia dapat mempertahankan keseimbangan strategis dengan Eropa, Rusia, dan negara-negara lain. Cina ingin mempromosikan kebijakan ini di mana, sebagian besar melalui posisinya di Dewan Keamanan PBB, untuk memastikan kepatuhan internasional yang lebih luas terhadap norma-norma tersebut. Misalnya pada Juli 2019, banyak negara barat mengkritik Cina karena mendirikan kamp pendidikan ulang Xinjiang, tetapi Iran, Kuwait, Oman, Arab Saudi, Suriah, dan negara-negara di MENA lainnya secara terbuka mendukung apa yang disebut Beijing sebagai upaya deradikalisasi di wilayah otonomi. Selanjutnya yakni diplomasi mediasi. Pada bulan Oktober 2017, Kim menekankan bahwa Cina semakin mendekati pusat penanggung dunia, dan oleh karena itu memiliki tugas dan keinginan untuk memberi kontribusi yang lebih besar pada resolusi konflik di MENA, untuk menciptakan barang keamanan publik di kawasan melalui kerjasama bilateral maupun multilateral. Keterlibatan Cina dalam mediasi di mana seringkali berbentuk kehati-hatian mendekati resolusi konflik di mana ia terlibat dengan proses tetapi tidak memainkan peran yang menentukan. Yang kedua adalah keterlibatan proaktif dengan perselisihan seperti di sekitar program nuklir Iran dan konflik Israel-Palestina. Yang ketiga adalah syafaat terbatas seperti di perang Saudara-Libya, konflik Suriah, perang Yaman, perselisihan Saudi-Iran, dan blokade negara-negara Teluk terhadap Qatar. Semua situasi di mana Cina memiliki pengaruh terbatas karena tidak memiliki minat atau pengaruh yang besar terhadap para pihak. Keterlibatan Cina dalam kasus-kasus ini minimal hanya isyarat niat baik. Selanjutnya yaitu kemitraan strategis.
Kemitraan regional Cina berbeda dari aliansi Barat yang pertama, yakni mencari kerjasama politik yang fleksibel berdasarkan ikatan politik informal sementara yang terakhir sering menargetkan musuh eksternal berdasarkan perjanjian pertahanan. Kategori pertama terdiri kemitraan strategis yang komprehensif dengan Aljazair, Mesir, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Yang keempat terdiri dari kemitraan strategis dengan negara-negara kecil seperti Djibouti, Yordania, Kuwait, Oman, dan Qatar. Selanjutnya yakni penjaga perdamaian. Meskipun Cina menganut apa yang disebutnya sebagai kebijakan tanpa musuh di MENA, Cina telah secara hati-hati terlibat dengan kawasan itu secara militer untuk melindungi kepentingannya. Ketika pemerintahan Trump mulai melepaskan diri dari MENA, Cina merasa lebih sulit untuk memainkan peran rendah di kawasan itu. Cina sendiri memiliki sedikit aset militer di MENA. Menurut International Stockholm Space Research Institute, AS memasuk 54% transfer senjata ke kawasan itu antara tahun 2014 dan 2018, sementara Rusia menyediakan 9,6% dan Prancis 8,6%. Terlepas dari jejak militer independen yang ringan di MENA ini, kontingen penjaga perdamaian di kawasan itu menurut PBB adalah yang terbesar dari setiap anggota tetap Dewan Keamanan. Pada tahun 2015, Kim menyatakan bahwa Cina akan menyumbangkan $1 miliar untuk dana perwalian, perdamaian, dan pembangunan PBB dan akan melatih 2.000 penjaga perdamaian untuk negara-negara anggota PBB lainnya. Selain itu, militer Cina telah terlibat dalam operasi yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Misalnya pada tahun 2013, kapal angkatan Cina mengawal kapal PBB yang membawa senjata kimia keluar dari Suriah untuk dihancurkan di Siprus. Akhirnya, investor Cina tidak hanya mengandalkan kontraktor keamanan swasta barat dan pasukan keamanan lokal, namun Cina tetap mengirim kontraktor keamanan swasta ke negara dan wilayah yang dilanda perang untuk melindungi ekspatriat Cina dan infrastruktur yang didanai Cina sendiri. Selanjutnya yakni model perdamaian pembangunan Cina. Cina telah terlibat dalam proyek-proyek rekonstruksi pasca perang di Irak atas nama pembangunan dan akan terus mengejar peluang bisnis di Lebanon, Libya, Sudan, dan Suriah. Cina telah mendorong konsep perdamaian pembangunan berbeda dengan konsep perdamaian demokrasi barat di MENA, dengan alasan bahwa akar penyebab ketidakamanan regional adalah stagnasi ekonomi, pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang buruk, pertumbuhan penduduk yang cepat, dan brain drain daripada defisit demokrasi. Bantuan pembangunan Cina untuk negara-negara MENA yang dilanda perang sebanding dengan pengaruh umum Beijing di sana. Reformasi Cina dan pengalaman keterbukaannya mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial merupakan kebutuhan mutlak bagi negara-negara MENA dalam masa transisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lina. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, itu kebijakan Cina GCC lindungi nilai ketidakpastian. Ada 6 negara anggota Dewan Kerjasama Teluk, yakni Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, telah meratifikasi kebijakan luar negeri mereka dan dua dekade dengan lebih memperhatikan Asia Timur. Yang pertama adalah bahwa kebangkitan ekonomi yang selama 3 dekade terakhir telah menyebabkan peningkatan tajam dalam permintaan energi negara itu. Dalam perkembangannya, negara-negara GCC menjadi sentra aktiviti kegiatan ekonomi China di Timur Tengah dan Afrika Utara atau MENA. Di tingkat regional, negara-negara Teluk Asia dan Emirat Arab
khawatir bahwa perjanjian nuklir baru antara Amerika Serikat dan Iran akan menyebabkan Teheran menjadi tegas. Slide selanjutnya. Negara adik kuasa ekonomi. Cakupan kepentingan China di Teluk telah berkembang dalam beberapa tahun, perdagangan hidrokarbon hingga investasi luar di bidang energi, industri, keuangan, transportasi, komunikasi, dan teknologi lainnya. Perdagangan bilateral antara China dengan negara-negara ASEAN 2 kali lipat menjadi hampir 163 miliar dolar dalam dekade hingga 2018 dan diproyeksikan tahun mendatang. Utama GCC dagang terbesar Kuwait, Oman, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Sebagai konsumen energi terbesar di dunia, China akan semakin bergantung pada impor minyak dan gas seiring pertumbuhan ekonominya dalam beberapa dekade mendatang. Oleh karena itu, dua negara GCC yang paling kuat, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, akan tetap kebijakan ekonomi China di Timur Tengah. Kemitraan Emirat Arab dan ekonomi paling tidak karena negara itu bercita-cita menjadi pintu gerbang utama kawasan RI. Selanjutnya. Strategi China. Negara-negara Teluk sadar bahwa pertumbuhan ekonomi China pada akhirnya dapat diterjemahkan menjadi yang memungkinkannya untuk mengadopsi kebijakan yang lebih tegas di kawasan ini, mengejar tumbuh dan hati-hati menyambut prospek China di kawasan ini. Meskipun mereka ingin memastikan bahwa China tetap berinvestasi dalam melindungi kepentingan mereka. China sebagian besar menahan diri dari keterlibatan langsung dalam perselisihan di MENA dan telah menjalin hubungan baik dengan semua negara di kawasan itu. Slide selanjutnya. Tindakan penyeimbangan antara Arab mencari keuntungan ekonomi dan politik dari peran China yang meningkat di MENA. Mereka tahu bahwa mereka perlu menyeimbangkan ini dengan keharusan jangka pendek untuk tidak mengasingkan Amerika Serikat. Buat keputusan negara GCC tidak percaya bahwa China memiliki kemampuan militer dan logistik dan mungkin kemampuan politik alternatif yang kredibel bahwa upaya Amerika Serikat di Teluk. Dari perspektif negara-negara Teluk Arab, payung keamanan yang disediakan oleh Amerika Serikat pun meningkatnya ketidakpastian dalam hubungan Amerika Serikat dan tetap penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Teluk. Dan membela kepentingan regional, mereka juga memang ikan militer negara-negara GCC yang kuat dengan Amerika Serikat dapat membatasi dukungan mereka untuk peningkatan China di Timur Tengah. Next.
Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi sebagai negara adidaya ekonomi memainkan peran yang sangat strategis bahwa negara-negara teluk kepentingan China di teluk telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Sampai pedagang hidrokarbon hingga investasi energi, industri, komunikasi, dan teknologi lainnya. China juga semakin penting sebagai peserta dalam upaya diversifikasi ekonomi GCC. Perdagangan bilateral antara China dan negara-negara GCC meningkat lebih dari 2 kali lipat, hampir 63 miliar dolar. Dalam dekade terakhir pada 2018. Dan diperkirakan meningkat jauh lebih dari di tahun-tahun mendatang. China sekarang menjadi mitra ekonomi penting GCC, serta mitra dagang terbesar Kuwait, Oman, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Di teluk kontraktor China proyek pada tahun 2013. Saya akan melanjutkan sedikit dari kelanjutan dari Lina tadi. Menurut data proyek MIID, perusahaan Cina telah menyelesaikan pekerjaan senilai 38 miliar dolar di sana sejak peluncuran inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI pada tahun 2013. Ini hampir 2 kali lipat jumlah yang mereka capai antara tahun 2007 dan 2012. Tahun lalu, kawasan ini adalah penerima investasi Cina yang terbesar kedua di dunia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.